sini saja. Jangan. Untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang dipandu oleh Bapak Muhammad Samsul Hadi SAG EPD dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe. Dengan hormat disilahkan. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minadz dzalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang setulus-tulusnya kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena berkah curahan Rahman dan Rahim-Mu hari ini, Rabu tanggal 2 Maret 2022 bertepatan dengan 29 Rajab 1443 Hijriah, kami segenap hamba-hamba-Mu tengah mengikuti rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe ke-62 tahun 2022 dalam suasana tertib dan bertabur hikmah. Oleh karena itu ya Allah, berkahilah acara kami ini dari awal hingga akhir, agar kami termasuk di antara golongan hamba-hamba-Mu yang paling beruntung dan tetap selalu dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami syukuri sepenuhnya ya Allah bahwa dilaksanakannya rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Konawe pada hari ini tidak lain adalah dengan niat yang tulus ikhlas pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat. Di usia ke-62 tahun
Kabupaten Konawe tercinta ini tetap eksis dan tetap berkarya, bertabur prestasi untuk pembangunan dan kemajuan daerah Kabupaten Konawe yang dilandasi dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Oleh karena itu ya Allah, melalui sifat-Mu yang rahim dan khabir, kami memohon kepadamu ya Allah, wujudkanlah niat baik kami ini. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin, kedewasaan dalam berpikir untuk dapat memberikan kontribusi pembangunan di berbagai bidang, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual, sehingga di usianya ke-62 ini Kabupaten Konawe lebih berkembang, lebih maju, dan kemajuan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat Kabupaten Konawe pada khususnya dan seluruh Sulawesi Tenggara pada umumnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana, kami sadari sepenuhnya ya Allah bahwa di hadapan-Mu kami ini adalah makhluk yang dhaif, lemah dan tak berdaya. Namun di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang berat tetapi sungguh mulia, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera, memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kami bermohon, bimbinglah kami ya Allah, wujudkanlah niat baik kami ini, dan hindarilah negeri kami dari bencana, fitnah, perselisihan, perpecahan, dan penyakit masyarakat lainnya. Ampunilah segala dosa orang tua kami, pemimpin kami, pejuang kami, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Konawe, serta hadirin yang kami muliakan. Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe ke-62 tanggal 2 Maret tahun 2022 dimulai. Diawali dengan kata pengantar pimpinan rapat yang dilanjutkan dengan pembukaan rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe, Bapak Dr. Haji Akim Esos FSI, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Bupati Konawe, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD dan segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe akan mewakili, yang terhormat Kepala Badan Pertahanan Nasional Konawe KTP Kabupaten Konawe yang mewakili, para yang terhormat Mandat Kodim 1517 Kendal yang terwakili, yang terhormat dan kita banggakan semua Sekretaris Lembaga Adat Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir bersama kita pada kesempatan paripurna hari ini, yang terhormat para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, yang terhormat pimpinan dan anggota Bawaslu Kabupaten Konawe, yang terhormat para pejabat eselon 2 dan 3 lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe, yang terhormat para pimpinan partai politik, BUMN tokoh adat, hadirin undangan yang berbahagia, serta hadirin insan pers dan media cetak yang kita banggakan bersama. Pertama-tama, marilah senantiasa kita
sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam dengan acara pokok memperingati hari ulang tahun Kabupaten Konawe yang ke-62 tahun 2020. Tentunya usia 62 tahun adalah usia yang sangat matang bagi satu daerah dalam memberikan pengabdian yang terbaik untuk rakyat dan masyarakat Kabupaten Konawe menuju tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala selaku pimpinan rapat pada hari ini untuk membuka rapat paripurna istimewa pada hari ini. Oleh karena itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Konawe dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Konawe ke-62 dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang saya muliakan, sebelum saya lanjut selaku pimpinan rapat pimpinan DPRD pada hari ini, segenap masyarakat Kabupaten Konawe dan khususnya DPRD Kabupaten Konawe semua yang hadir pada hari ini sangat berbahagia dan kehadiran di meja pimpinan rapat, di meja sidang paripurna ini, pimpinan DPRD bersama-sama dengan Bupati kita, Bupati Konawe, Gersep yang melakukan dasar-dasar legislasi dan dasar-dasar eksekutif, dan insya Allah ke depan kita harapkan untuk meletakkan fondasi dan dasar-dasar kepemimpinan di Sulawesi Tenggara menuju Konawe. Rapat paripurna pada hari ini yang ke-62 selaku pimpinan rapat, perkenankanlah saya melaporkan kinerja DPRD Kabupaten Konawe untuk kurun waktu 2021-2022. Saya akan menyampaikan beberapa ikhtiar laporan kinerja alat-alat kelengkapan DPRD yang terdiri atas 30 anggota DPRD yang mewakili 290.000 lebih masyarakat Kabupaten Konawe. Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2022, DPRD Kabupaten Konawe bersama pemerintah daerah Kabupaten Konawe telah mengukir berbagai prestasi dan dedikasi dalam mengawal pembangunan daerah ini. Beragam keberhasilan pembangunan telah kita raih, akan tetapi kita pun tak bisa menutup mata bahwa masih banyak permasalahan bangsa dan permasalahan daerah yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian secara bertahap untuk menyelesaikannya. Karena pada hakikatnya pembangunan itu merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara bertahap. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya muliakan, dalam sistem politik, demokrasi, pemerintahan, ekonomi sosial, dan sistem hukum, DPRD Kabupaten Konawe secara internal saat ini telah merubah paradigma berpikir ke arah kinerja. Atas nama konstitusi, DPRD membuka kekuasaan membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Konawe. DPRD menetapkan politik anggaran yang memperhatikan input, output, outcome, benefit, dan impact. Semuanya ini merupakan sebuah wujud implementasi dari sebuah konsep kebangkitan revolusi mental. Implementasi kebangkitan revolusi mental telah diawali DPRD Kabupaten Konawe yang mengimplementasikan berbagai manifestasi dari lokal melalui pembentukan peraturan daerah dan dalam rangka menstimulus kebangkitan Konawe sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan fungsi tersebut telah kita laksanakan di tahun 2002. Kita awali dengan melahirkan produk peraturan daerah nomor 7 tahun 2021, yaitu Perda tentang APBD Kabupaten Konawe yang akan menjadi pedoman kita bagi pelaksanaan pemerintah dari Kabupaten Konawe untuk pelaksanaan dalam satu tahun anggaran selama tahun anggaran 2022. Berbagai prestasi telah dapat kita capai daripada apa yang telah ditetapkan bersama, di mana dalam pembahasan kompleks sampai dengan APBD, di mana kita ketahui APBD kita pada tahun anggaran 2022 sebesar 1,4 triliun rupiah. Sidang paripurna Dewan yang kami muliakan, prestasi ini dapat kita lihat walaupun dalam
yang percaya mulai rapat paripurna ini bahwa target ini akan tercapai di akhir tahun anggaran yang akan datang. Juga selanjutnya di tahun 2002 DPRD Kabupaten Konawe telah menetapkan Perda Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemilihan kepala desa, di mana sebagai regulasi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemilihan secara serentak dan secara langsung terhadap 168 desa yang ada di Kabupaten Konawe dari 291 desa secara keseluruhan pada gelombang kedua. Kemudian untuk membantu investasi juga telah dikeluarkan Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Konawe tahun 2022. Sejalan dengan fungsi dan tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif dan proses pembangunan tertuang dalam visi misi Keri Saiful Pembasa, maka dibutuhkan sinergitas dan harmonisasi dalam proses pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Konawe. DPRD Kabupaten Konawe dan pemerintah juga telah melakukan upaya strategis untuk mendapatkan penghargaan dan prestasi di tengah pandemi COVID-19 seluruh dunia dan kurun waktu 3 tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Konawe telah berprestasi di bidang investasi, yang mendapat penghargaan dari Kementerian Investasi dan kategori dan penerima investasi terbesar skala nasional dengan urutan 7 secara nasional. Yang senilai 20 dari total 27 triliun 20,56 triliun investasi itu berada di Kabupaten Konawe. Oleh karena itu, apresiasi dari segenap pimpinan dan anggota DPRD dan Kabupaten Konawe kami sampaikan kepada Bapak Bupati Konawe. Juga di usia Kabupaten Konawe yang ke-62 ini, pemerintah yang telah prestasi telah dicapai dengan PDRB 6,5% tertinggi di Sulawesi Tenggara dan 17 kabupaten kota. DPRD juga memberikan apresiasi kepada pemerintah bahwa ini adalah prestasi yang luar biasa, bahkan melampaui daripada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama masyarakat Kabupaten Konawe mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe di bawah kepemimpinan Keri Saiful Pembasa. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, DPRD Kabupaten Konawe berpandangan bahwa pemerintah daerah sudah berjalan di atas rel yang tepat, di mana pembangunan bukan hanya pembangunan fisik belaka, tapi dilaksanakan secara perlahan dan membangun jiwa dan mental dari masyarakat Kabupaten Konawe, sehingga di masa yang akan datang akan lahir para generasi brilian, tetapi tetap berkarakter Konawe, para entrepreneur di segala bidang, tetapi berkarakter Konawe, karakter yang dapat membangun kearifan lokal sebagai garda terdepan dalam membangun stabilitas politik untuk mendorong percepatan visi dan misi kepala daerah menuju masyarakat sejahtera, berkarakter dan religius. Akhirnya di penghujung pidato ini atas nama lembaga DPRD Kabupaten Konawe kami ucapkan dirgahayu Kabupaten Konawe ke-62 tahun. Jayalah Konawe, jayalah tanah leluhur, jayalah negeriku tercinta. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam rapat paripurna Dewan hari ini berkaitan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe yang ke-62 tahun 2000. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Konawe yang ke-62 tahun 2000. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Konawe Keri Saiful Pembasa. Kita teringat 12 tahun yang lalu beliau sebagai ketua DPRD di tempat ini, kemudian digantikan oleh saudara Muslim Teman Sabara, kemudian digantikan oleh saya. Tiga generasi kami bertiga almarhum Muslim Teman Sabara. Hari ini Pak Bupati kami sampaikan terima kasih banyak bahwa kalau dulu teman-teman DPR kalau datang di kantor ini susah untuk mencari ruangan. Berkantor di bawah pohon. Hari ini mungkin setelah rapat paripurna ini merupakan kebahagiaan dari kita semua dalam rangka meningkat kinerja DPRD. Kami minta Bapak Bupati dan kita semua yang hadir menyaksikan bahwa teman-teman walaupun di sisa akhir masa jabatan di 2,5 tahun teman-teman akan menunjukkan kinerja yang terbaiknya karena telah menempati ruangan baru, masing-masing akan telah menempati ruangan untuk tempat mereka bekerja dan memikirkan bangsa dan daerah bersama-sama Bapak Bupati. Oleh karena itu terima kasih kepada
kepada Bapak Bupati Konawe yang telah merespon daripada sampai dengan berdirinya apa yang menjadi cita-cita bersama. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami persilakan pada saudara Bupati Konawe untuk memberikan sambutannya. Karena Bapak Bupati silakan ke Saya teringat 10 tahun yang lalu. Kita masih ketua DPR. Saya ketua DPR dulu masih susah, belum enak waktu itu kita ke DPR. Belum ada kemitraan. Itu. Saya sejak ketua DPR itu mohon maaf di perjalanan paling dapat 500.000. Nah waktu itu 10 tahun yang lalu. Dan waktu saya ketua DPR ada cerita yang baru terjawab. Saya ceritakan kepada orang. Waktu itu saya ketua DPR yang satu-satunya di Indonesia pakai mobil Alphard. Saya sampai di demo ditanya, kenapa ketua DPR Konawe itu pakai mobil Alphard? Saya akan jawab. Waktu itu saya berpikir, bagaimana ini Konawe kita bisa jual? Caranya satu, ketua DPR itu harus pakai mobil mewah pada zaman itu, sehingga orang datang di Konawe, yang di Konawe, kenapa ketua DPR-nya pakai Alphard? Disitulah awal pertama saya berniat bagaimana Konawe itu lebih bagus. Karena waktu itu bukan demo, ketua DPR pakai DPR. Padahal sekarang yang berdemo sudah naik mobil, hasil kita punya buatan di Moros ini. Tapi ya alhamdulillah saya lihat kok salah. Tahu berapa ya? Inilah ini saya ceritakan yang terakhir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Konawe, para wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten Konawe. Selalu bersama-sama saya berpikir untuk Konawe yang lebih bagus. Yang saya hormati saudara-saudara, para anggota umum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Konawe yang diwakili. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah beserta kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe. Yang saya hormati saudara camat, kepala desa dan lurah Kabupaten Konawe yang kurang hadir pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan sekretaris Lembaga Adat Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Konawe. Yang saya hormati Panwas Kabupaten Konawe. Yang saya hormati teman-teman dari BUMN. Yang saya hormati saudara-saudara tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dan tokoh wanita Kabupaten Konawe, serta insan pers dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga saat ini dengan kemurahannya masih memberikan kita limpahan rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayang, sehingga di hari yang penuh suka cita ini kita dapat berkumpul dalam rangka menuju sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe yang ke-62. Menyertai sambutan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih dapat meluangkan waktunya untuk menghadiri momentum ini. Kehadiran kita merupakan salah satu bukti betapa nilai-nilai dan penghargaan terhadap sejarah dan masa lalu mampu mendorong motivasi dan semangat kita untuk terus berkarya dan menunjukkan komitmen akan terwujudnya masyarakat Kabupaten Konawe yang maju dan mandiri. Saudara-saudara yang saya banggakan, sebagai penerus tongkat estafet pemerintah, kita telah berhasil mengukir sejarah di daerah yang kita cintai ini. Sebagai prestasi gemilang telah kita ukir bersama-sama. Tentunya pencapaian ini merupakan kerja keras seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Konawe, di mana kita telah bahu membahu menjalankan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe. Keberhasilan ini pula akan mendorong peradaban baru yang lebih gemilang bagi masyarakat Kabupaten Konawe di masa mendatang. Yang lebih membanggakan lagi, prestasi-prestasi yang telah kita capai ini tidak saja hanya pada kancah regional Provinsi Sulawesi Tenggara, namun Kabupaten Konawe telah
potensi yang kita miliki agar Kabupaten Konawe semakin berjaya ke depannya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya sedikit mengurai beberapa keberhasilan capaian makro pembangunan kita hingga saat ini. Dalam 4 tahun terakhir kita telah berhasil mengokohkan daerah kita menjadi daerah dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara statistik keberhasilan itu dapat kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menjadi yang paling tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan bahkan jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Tahun 2018 kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe sebesar 10,7%, sementara Provinsi Sulawesi Tenggara 6,4% dan nasional 5,17%. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 11,84%, sementara Provinsi Sulawesi Tenggara 6,5% dan nasional 5,2%. Dan pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,42%, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara minus 0,65% dan nasional minus 2,7%. Selanjutnya pada tahun 2021 masih pada masa pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,51%, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara 4,1% dan nasional 3,69%. Pencapaian kinerja perekonomian Kabupaten Konawe ini menjadi lebih spesial karena di tengah resesi perekonomian global akibat COVID-19, Kabupaten Konawe masih mampu bekerja cukup positif. Keberhasilan kita menjadikan daerah ini memiliki ketahanan ekonomi yang cukup kuat bukan merupakan proses instan, tetapi merupakan langkah strategis yang sistematis yang telah kita tempuh selama beberapa tahun terakhir, di mana kita menyadari bahwa APBD Kabupaten Konawe harus didukung peran investasi swasta dan peran belanja pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam RPJMD Kabupaten Konawe tahun 2018-2023 kita telah menetapkan instrumen-instrumen yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah yang ini. Satu, instrumen APBD Kabupaten Konawe yang kita harapkan sebagai stimulan yang mendorong produktivitas potensi unggulan. Dua, APBD Sutra dan APBN yang kita dorong mengambil peran untuk mendukung potensi lokal Kabupaten Konawe sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tiga, investasi yang kita harapkan untuk mendorong tumbuhnya sektor multifaktur sehingga tercipta nilai tambah dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Strategis ini berjalan cukup baik, di mana APBD berperan maksimal stimulan aktivitas perekonomian daerah. APBD Provinsi Sutra melalui pembangunan infrastruktur dan kecamatan Surupiah yang lebih sebesar 1,1 triliun dan APBN melalui pembangunan bendungan Amerulu sebesar 1,6 triliun serta investasi pada kawasan Murosi dan rencana kawasan industri Kecamatan Kota mampu mengangkat kinerja perekonomian daerah khusus untuk capai investasi daerah pada tahun 2021. Kita mencatat prestasi yang sangat membanggakan di mana Kabupaten Konawe menempati urutan ke-7 nasional realisasi investasi tertinggi yaitu sebesar 20 triliun 56% sejauh meninggalkan jauh daerah lain di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun ini rencana investasi besar juga akan masuk di Kecamatan Rota sebesar 58 triliun dan tentunya akan semakin memperkokoh ketahanan perekonomian Kabupaten Konawe. Manfaat besar bagi Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia dari sisi kinerja. Angka kemiskinan di Kabupaten Konawe dalam 5 tahun terakhir ini kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 15,65% di tahun 2017 menjadi 13,3% di tahun 2021 ini, sekaligus menempatkan Kabupaten Konawe sebagai kinerja penurunan angka kemiskinan tercepat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga pada hari ini saya atas nama Bupati melaporkan kepada DPR, kalau ada isu yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Konawe itu yang tinggi tidak seimbang dengan angka kemiskinan. Kalau kota itu bertanya, kota itu saya jelaskan dari kemarin, antara kota dengan kabupaten itu berbeda. Kalau kota itu yang hidup orang kebanyakan orang di kota itu punya lapangan kerja. Nah, itu. Jadi di kota itu ada pegawai kantor gubernur pasti hidupnya bagus. Ada pegawai kampus pasti
Bagus. Ada pegawai di kota, pegawai itu kan tidak mungkin tinggal di Konawe, sehingga ada kalimat-kalimat di Facebook, kenapa angka kemiskinan itu tidak agak lambat. Saya katakan itu orang bodoh. Kenapa saya berani katakan orang bodoh? Harus dipisahkan kabupaten dengan kota. Kalau kota itu otomatis pertumbuhan itu sudah orang yang tinggal itu, mulai kantor kopinya, kantor polisinya, kan tidak tinggal di Konawe, tinggal di kota. Sehingga angka kemiskinan itu memang agak rendah di situ. Nah itu, tapi untuk skala nasional angka kemiskinan kita di Konawe turun selalu. Sehingga target saya, mudah-mudahan ini menunjukkan semua teman-teman di DPR tahun ini dari peningkatan kita ini, kalau bisa kita hubungkan ini kota Unaha. Kita beri contoh bagaimana kota Unaha ini masyarakatnya layak bumi, bagus airnya, bagus lampunya, bagus tamannya kotanya ini. Yang mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan rencana kita dalam beberapa bulan ini kita akan benahi dulu ini. Kenapa kita akan benahi? Kenapa nanti sekarang? Kenapa bukan nanti? Kemarin dulu. Kenapa waktu kita menjabat bupati ini, serah terima jabatan bupati kemarin itu kita ada minus 0,7. Cukup banyak sekali kita punya minus. Nah, sehingga untuk tahun ini kita sudah, kemampuan kita sudah ada. Yang mungkin saya minta isi kita ada benahi dulu kota Unaha ini, sehingga saya harapkan kepada teman-teman DPR untuk kita awasi bagaimana ini Konawe ini bisa kita capai apa yang kita harapkan. Yang suka katakan bahwa Konawe ini adalah tiang utamanya Sulawesi Tenggara. Kita tidak bisa ragukan Konawe lagi. Orang Konawe ini cerdas, gagah-gagah dan pintar. Karena memang dari 17 kabupaten kita hidupnya di sini. Maupun itu masalah budaya kita tidak perlu lagi diragukan. Bukti sejarah ada, kita punya kuburan ada semua. Sehingga saya harapkan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat Konawe ini, mari kita bahu-membahu, kita jaga keamanan di Konawe ini untuk sama-sama duduk dan sama-sama berdiri. Tidak ada satu anak bangsa pun yang merasa anak bangsa yang istimewa. Tapi kita semua duduk bersama dan sesuai etika adat dan budaya kita masing-masing. Inilah yang saya harapkan. Saya tidak panjang lebar lagi. I like you buat Konawe. Mudah-mudahan 2022 ini investasi kita akan meningkat. Karena rencana saya ingin besok kita akan diundang ke Jakarta untuk desain tembusan Sonai untuk ditembuskan ke sini, tembus Amunggelo, tembus Borosi. Dan syukur alhamdulillah untuk jalan 17 kilo Amunggelo Borosi itu sudah hampir selesai. Ini lagi kita sudah tunggu jalan Sonai masuk ke situ. Kenapa ini yang kita lakukan? Karena di Sonai ini ada sumber pendapatan negara yang cukup besar di sana, aset daerah yang cukup besar di sana. Karena baru saya ketahui juga di Konawe itu, di Sonai itu kalau tidak salah ada 14 sampai 16 kilo yang ada. Sehingga saya jalan kemarin ini, saya berpikir hebat betul ini orang Cina. Kenapa tidak bisa bikin pabrik di Konawe kalau dia tidak punya ilmu? Saya hitung-hitung kita di Konawe 10 kali kita jadi tengkorak tidak habis air Doroka. Itu gunung yang ada yang punya. Inilah semuanya. Saya harapkan teman-teman kita DPR, mari kita giat, kita awasi semua ini. Mudah-mudahan ini sebelum akhir masa jabatan bupati saya ini barang sudah bisa tuntas semua. Nah, ini dan saya yakin ini bisa kita capai kalau kita bersatu berkuasa, kita pikirkan semua. Karena saya tahu, saya rasakan saya ini lahir dari DPR. Kadang orang tanya, Pak Bupati jarang di DPR. Oh, saya sudah tahu itu apa yang saya rasakan DPR. Sudah pernah nih, orang rasakan enak. Kalau dulu saya rasakan tidak enak. Ya, begitu, tapi itu kita usahakan. Kalau saya sudah bupati, siapa lagi yang mau jadi bupati, sesama kita tidak ada persoalan. Semua anak bangsa berhak dipilih dan memilih. Tapi yang lain punya etika kebangsaan. Gitu. Begitu ya. Inilah saya harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita capai semua ini kita selalu tingkatkan. Saya lanjut. Indeks pembangunan manusia DPR juga terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2018 sebesar 70,72, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 71,29, selanjutnya pada tahun 2020 pencapaian 71,35, dan tahun 2021 meningkat menjadi 71,48.
Kita juga telah berhasil meningkatkan rata-rata pencapaian PDRT per kapita per tahun penduduk Kabupaten Konawe. Perlu saya jelaskan kepada masyarakat karena orang bertanya apa itu PDRT. Di sini. Jadi kita beritahu bahwa ini PDRT perhitungan pendapatan per kapita penduduk. Berapa kira-kira penduduk ini dan penduduk produktif dia harus dapat uang. Sehingga telah berhasil meningkatkan rata-rata capaian PDRT per kapita per tahun penduduk Kabupaten Konawe secara signifikan, di mana pada tahun 2017 PDRT Kabupaten Konawe baru mencapai Rp22.265.000. Ini per tahun. Per kapita per tahun menjadi ini meningkat menjadi Rp30.73.816. Sehingga saya harapkan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat Konawe ini, mari kita bahu-membahu, kita jaga keamanan Konawe ini untuk sama-sama duduk dan sama-sama berdiri. Tidak ada satu anak bangsa pun yang merasa anak bangsa yang istimewa, tapi kita semua duduk bersama dan sesuai etika adat dan budaya kita masing-masing. Inilah yang saya harapkan. Saya tidak akan lebar lagi. Aleju buat Konawe, kita mudah-mudahan 2022 ini investasi kita akan meningkat. Karena rencana saya ini besok juga akan diundang ke Jakarta untuk desain tembusan Sonai untuk ditembuskan ke sini, tembus Amunggedo, tembus Molosi. Dan alhamdulillah untuk jalan 17 kilo Amunggedo Molosi itu sudah hampir selesai. Nah, ini lagi kita sudah tunggu jalan Sonai masuk ke situ. Kenapa ini yang kita lakukan? Karena di Sonai ini adalah sumber pendapatan negara yang cukup besar di sana. Aset daerah yang cukup besar di sana. Karena baru saya ketahui juga di Konawe itu di Sonai itu kalau tidak salah ada 14 sampai 16 mil yang ada. Sehingga saya jalan kemarin ini saya berpikir hebat betul ini orang Cina. Kenapa tidak bisa bikin pabrik di Konawe? Padahal tidak punya EU. Saya hitung kita di Konawe 10 kali kita jadi tengkorak, kita habis kayak bukan. Itu gunung yang ada yang punya. Inilah semuanya saya harapkan teman-teman kita DPR, mari kita lihat, kita awasi semua ini. Mudah-mudahan ini sebelum akhir masa jabatan bupati saya ini barang sudah bisa tuntas semua. Nah, ini saya berikan dan saya yakin ini bisa kita capai. Kalau kita bersatu di Kopasso, kita pikirkan semua. Karena saya tahu, saya rasakan saya ini lahir dari DPR. Karena orang tanya, Pak Bupati jarang di DPR. Saya sudah tahu itu apa yang saya rasakan DPR. Sudah pernah nih, orang rasakan enak. Kalau dulu saya rasakan tidak enak. Ya, begitu, tapi itulah kita usahakan. Kalau saya sudah bupati, siapa lagi yang menjadi bupati, sesama kita tidak ada persoalan. Semua anak bangsa berhak dipilih dan memilih. Tapi kita kembali punya etika kebangsaan. Begitu ya. Inilah saya harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita capai semua ini kita selalu tingkatkan. Saya lanjut. Indeks pembangunan manusia DPR juga terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2018 sebesar 70,72, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 71,29. Selanjutnya pada tahun 2020 pencapaian 71,35 dan tahun 2021 meningkat menjadi 71,48. Kita juga telah berhasil meningkatkan rata-rata pencapaian PDRT per kapita per tahun penduduk Kabupaten Konawe. Perlu saya jelaskan kepada masyarakat karena orang bertanya apa itu PDRT. Di sini. Jadi kita beritahu bahwa ini PDRT perhitungan pendapatan per kapita penduduk. Berapa kira-kira penduduk ini dan penduduk produktif dia harus dapat uang. Sehingga telah berhasil meningkatkan rata-rata capaian PDRT per kapita per tahun penduduk Kabupaten Konawe secara signifikan, di mana pada tahun 2017 PDRT Kabupaten Konawe baru mencapai Rp22.265.000. Ini per tahun. Per kapita per tahun menjadi ini meningkat menjadi Rp30.73.816. Per kapita per tahun ini juga menjadikan daerah kita dengan capaian
peningkatan PDB per kapita per tahun tertinggi di Sulawesi Tenggara 5 tahun terakhir. Sebab ini PDB, pertumbuhan ekonomi pendapatan masyarakat Konawe itu 5 tahun ini kita tertinggi. Kita bisa ambil contoh. Ada satu kelebihan orang Konawe yang berani lebih kepada daerah-daerah lain. Orang Konawe itu kalau dia terima gaji 5 juta, bulannya dia belanja itu kalau bisa 7 juta. Kenapa dia berpikir begitu? Karena ini orang Konawe kan besok bisa terima gaji. Jadi orang Konawe ini tidak pernah ada keraguan bahwa sama hutang saya tidak bisa bayar. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia pikir industri sudah ada. Dia punya gaji 6 juta, dia masih bisa bayar lah untuk waktu itu. Sehingga orang Konawe itu di saat-saat harga tertentu itu daya belanjanya cukup. Sehingga kita pemerintah sudah berpikir, karena kalau kita berpikir ada 3 belanja pemerintah harus jajakan. Pertama belanja pemerintah, kedua itu belanja swasta, yang ketiga itu ada belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga, apa belanjanya nih kita punya istri. Kalau dia mau beli apa, mau beli televisi atau apa, kan ini. Nah, kalau ini berjalan normal, maka posisi keuangan kita tidak akan terganggu dalam hal ini. Nah, ini. Nah, terutama yang kita butuhkan sekarang ada belanja kegiatan APBD atau apa itu lain semua. Inilah yang kita akan seimbangkan semua. Sebab itu tadi, kalau pemerintah tidak seimbangkan posisi keadaan ini, kita tidak akan bisa. Kalau dulu isu-isu orang bertanya, Pak sudah bikin itu bupati begini, bos sekarang nggak ada bos. Jangan itu cerita jelek, tertawain kan. Dan bilang anak-anak tuh, kalau nyamik ke bapak, udah modal canggih sekarang. Bisa diklik, ditahu nih, ini orang apa dia bikin. Nah, begitu ya. Jadi sekarang ini orang Konawe jangan takut bahwa ini begini. Kita harus berani bekerja karena kita sudah tahu. Ini apa lagi kita mau cerita? Bukan saya yang bicara, bukan orang Konawe yang bicara, lembaga statistik yang mengukur semua kinerja kita. Sekarang lagi kebanggaan kita, bahkan wartawan di Kabupaten Konawe ini sudah hebat semua. Dulu dengan susah terima uang, tidak tahu bikin apa saja laporan keuangannya. Sekarang setengah mati tidak bisa. Di keuangan juga begitu, biar tanda-tanda SP2D kalau begitu. Saya juga kemarin menyesal. Kenapa salah kita begini? Saya punya makam minum terus pegang mati. Dan tapi kita mau bilang apa? Supaya ini ada perbaikan. Dan ini juga mengukur kita punya kinerja. Sehingga waktu DPR pergi di Jakarta meminta pendapatan, kan ketawa kita, dia tanya gimana sitting apanya. Baik, kita tidak bisa bicara. Tapi syukur alhamdulillah dengan DPR pulang dari Jakarta, cepat kita menyesuaikan, pendapatan kita sudah mulai masuk. Tidak perlu lagi kita pergi menangis dalam hal ini. Kita mau lihat anggarannya DPR sudah tidak ragu lagi. Kita bisa lihat untuk ke situ. Kalau dia bilang Pak Ketua itu sekuan begini, gampang kita periksa, kita lihat. Dan kita punya sudah ada untuk semua. Karena sekarang lagi tidak seperti lagi dulu. Bisa kita langsung mau kita begini nggak ada lagi. Nah, inilah yang kita harapkan. Dan ini saya minta kepada seluruh masyarakat Konawe, kepada DPR untuk kita mengerti semua. Ini untuk kebaikan kita semua. Kabupaten Konawe berkapasitas ini juga menjadikan daerah kita dengan capaian peningkatan PDB 5 tahun berturut-turut. Tahun terakhir 5 tahun terakhir. Serangkaian prestasi ini tentunya benar-benar sangat membanggakan kita semua. Dan sudah barang tentu ini merupakan implikasi dari keberhasilan pembangunan sektoral yang kita lakukan, di mana seluruh indikator sektoral mengalami perkembangan yang sangat positif. Serangkaian prestasi ini tentunya tidak dapat dipisahkan secara parsial, namun mesti kita lihat sebagai satu kesatuan internal yang utuh, di mana terbentuknya melalui peran yang konstruktif dari kita semua selaku stakeholder pembangunan. Hadirin yang saya muliakan, perayaan HUT Konawe yang ke-62 ini hendaknya bukan hanya sekedar peristiwa seremonial yang kita laksanakan setiap tahunnya, namun saya berharap menjadi wadah pemersatu bagi kita semua untuk terus bergerak maju menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang timbul di tengah masyarakat. Lipui Konawe, Mediago, Aruna, Mepokuaso.
Kabupaten Konawe maju dan bersatu adalah tema yang kita angkat pada perayaan HUT Kabupaten Konawe yang ke-62 ini. Dengan semangat ini, saya berharap semakin menentukan kemandirian kita sebagai daerah otonom yang mampu sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya. Karena peluang dan potensi untuk setara sesungguhnya telah kita miliki. Sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang kompeten, serta stabilitas sosial dan politik yang mendukung. Semuanya itu adalah modal yang sangat berharga dalam membangun daerah ini. Jadi kita laporkan juga pada DPR pada hari ini, mulai bulan ini, tahun ini, semester genap ini, kita sudah akan menyekolahkan anak-anak ASN dan anak-anak di masyarakat untuk S2. Cuma ada beberapa kecamatan ini sampai sekarang itu untuk kita mencari anak-anak untuk di S2 kan itu masih ada susah. Ada 4 kecamatan. Itu kalau tidak salah Surupia, Langga, Sumeto, Sampara. Nah, itu tolong saya harapkan teman-teman DPR kalau ada keluarga yang untuk S2 itu yang kita kurang. Ya, nanti di semester ganjil untuk fakultas kedokteran juga kita akan sekolahkan juga hal ini. Kenapa kita lakukan ini? Karena itulah tadi kita akan seimbangkan pendapatan daerah dengan kualitas kemampuan manusianya. Kita merupakan kendaraan meningkatkan level pelayanan dengan bertumbuh pada sektor industri manufaktur. Tantangan kita ke depan adalah meningkatkan level pelayanan publik yang berorientasi pada digitalisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan agar Kabupaten Konawe tidak saja menjadi daerah yang maju, namun juga menjadi daerah yang modern sejalan dengan tuntutan pembangunan global dunia. Jadi ini kita ikuti perkembangan dunia juga. Demikianlah sambutan ini saya sampaikan kepada semua pihak. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas dorongan, semangat, koreksi dan kritik yang ditujukan kepada saya dan jajaran saya. Kritik dan saran akan kami jadikan motivasi dalam mengedepankan pengabdian yang mulia ini. Akhirnya, mari kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala kiranya berkenan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua tetap membimbing cita-cita luhur masyarakat Konawe menuju masa depan yang maju dan mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Konawe. Terima kasih Pak Bupati Konawe. Sepertinya tadi kalau di catatan saya ini, di agenda saya adalah sambutan Bupati Konawe. Tapi sebenarnya tadi di ulang tahun ini saya merasa dan kita semua merasa kita disebutkan sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara. Baik teman-teman sekalian, ini kami sampaikan tadi bahasa senang masyarakat karena kalau konflik ini ada hadir suasana hidup luar biasa. Kira ini. Baik teman sekalian, ini adalah sambutan Bupati Konawe yang disampaikan dalam rapat paripurna ini dalam rangka ulang tahun Konawe ke-62. Rapat paripurna Dewan dan Kemuliaan tadi Pak Bupati dalam sambutannya sambutan acara ini dapat menyampaikan mengenai persetujuan BPRD tentang merubah wajah Konawe. Saya kira Pak Bupati jauh hari sebelum Perda menunjukkan kesepakatan bersama Pak Sekda dalam ketua tangan BPRD Badan Divisi APD kita telah menyepakati bersama dalam Perda nomor 7 tahun 2001 tentang program yang namanya program revitalisasi pertanahan, di mana tentunya kita bersama sebelum program ini Bapak Kepsen penguasa sudahlah kita sahabat kita menjadi terus negara, maka ada satu ikon di bumi Konawe ini yaitu bagaimana membuat tata kota Konawe lebih baik. Karena pikiran itulah tidak ada satupun Pak Bupati anggota DPRD yang tidak setuju, semuanya setuju karena mereka sangat mengharapkan proses itu hadir
dan kita semua menyaksikan, termasuk kami teman-teman di DPRD yang masa jabatan menyaksikan apa yang menjadi karya monumental Pak Bupati di Kota selain investasi-investasi yang sudah berhasil masuk yang bisa mendongkrak perekonomian kita di bumi kalau salah di bumi Kabupaten Konawe. Demikianlah acara paling istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 tahun 2002. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian kepada semua pihak yang telah hadir mengikuti rapat paripurna ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya apresiasi yang luar biasa dari Bapak Bupati Konawe yang telah memberikan pikiran, analisis dan pandangan yang bagi kita semua kalau saya dapat menyampaikan juga ini adalah kuliah umum yang luar biasa dari Bapak Bupati Konawe terhadap masyarakat paripurna. Sebelum saya menutup, saya lihat ada ketua lembaga dan Bapak Konawe sudah angkat tangan menghargai, walaupun saat ini ada sadar dan calon Bupati Konawe juga. Tapi yang lagi bicara juga calon Bupati Konawe. Jadi silakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi hal yang perlu saya sampaikan pada momen yang tertunda. Hari ini kita semua merasakan kebanggaan dan kebahagiaan. Saya akan menjawab kalau kebanggaan dan kebahagiaan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kali ini saya berikan pada pimpinan daerah, terutama Pak Presiden sebagai dampingnya. Saya ini Bupati sebagai kami. Kami harapkan bahwa hari ulang tahun Konawe ke depan ini tidak hanya dirasakan di Jawa, tapi yang hari kita hanya terbawa sebahagian dan kebanggaan hanya dinikmati oleh anggota DPR, dinikmati oleh pejabat-pejabat Konawe, tetapi saya sangat kalau kita dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Konawe. Karena kami lihat bahwa di mana-mana kalau hari ulang tahun itu begitu ramai, begitu diramaikan, bergembira seluruh masyarakat. Tetapi di Konawe hari ini, ya mungkin karena alasan ada tamu yang tadi bilang COVID-19, ini alasan klasik. Maksud kami agar hari ulang tahun ini semua masyarakat Konawe merasakan. Tetapi kalau kita lihat yang ramai hanya di tempat upacara, tapi di kampung-kampung sama sekali tidak ada kegiatan, tidak memahami bahwa hari ini kita harus hari ulang tahun. Karena itu kami harapkan ke depan ini Pak Sekda sebagai motor penggerak ini tolong disampaikan pada seluruh stakeholder, pada seluruh masyarakat. Kita harus sadar dan tahu diri bahwa kalau tidak ada Konawe ini final tidak akan mungkin dari DPR, tidak akan menerima reses. Kalau tidak ada Konawe ini bapak-bapak tidak akan jadi kepala BPD. Kalau tidak ada Konawe bapak-bapak kepala desa tidak akan ada dan tidak akan menerima DD. Kenapa kita tidak sadar hari ini? Bahwa dengan adanya Konawe ini kita semua sudah merasakan. Kalau seandainya Konawe ini disebut nama Ukraina atau apa namanya Rusia saja, tidak akan kita duduk seperti ini. Oleh karena itu mari kita sadar Pak. Dan Konawe ini adalah milik kita semua, bukan milik penduduk lama, tetapi semua masyarakat yang ada, baik itu suku Tolaki, Bugis, Jawa, Bali, Buton, Sunda dan lain sebagainya, ini adalah milik kita semua. Tetapi hari ini, mohon maaf, walaupun saya bangga dan berbahagia sampai keluar air mata saya, karena tidak ada kebahagiaan yang melebihi hari ini. Tetapi saya masih sanksi kalau hari ini digetarkan dengan semua masyarakat di Konawe. Oleh karena itu ke depan Pak, tolong digerakkan semua.
menilai bahwa hari ini adalah penilaian kantor terkotor dan tertulis. Tetapi mari kita gerakan supaya memahami bahwa Konawe itu lahir di tanggal 3 Maret. Tapi ini coba tanya, kita ke desa-desa, tidak ada barangkali banyak sekali yang tidak mengetahui. Apalagi kalau kita mengangkat tema seperti yang sekarang ini. Olimpus Konawe, medium aku itu hanya bergeser. Rada pasal lagi itu hanya bergeser sedikit sekali dan berpindah. Tetapi yang paling tepat barangkali kalau kita dalam waktu kita bersatu, kita mempersatu kemana menjadi apa di sini kita bersatu. Tapi ini hanya kita disuruh bergeser minggir. Kalau nanti ini kita kaji bersama dalam mengangkat tema dan termasuk menggerakkan semua masyarakat. Saya harus salut kepemimpinan sekarang ini, kita banyak capaian-capaian yang mengangkat. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Pak Bali. Tapi jangan kita lupa bahwa kita hadir, kita lahir dengan budaya. Kita harus hadir, kita harus mantap bahwa hari ulang tahun ini leluhur kita telah membawa kita sampai ke sini, telah menetapkan ini sehingga kita sekarang berbangga dan berbahagia. Saya kira ini mohon maaf pada seluruh hadirin dan undangan. Saya hanya memberikan support ke depan agar kita lebih ramai lagi dari hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan dulu pimpinan sebentar Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Sapagala, sebagai anggota DPR dan sebagai calon Bupati Konawe. Pak Bupati, beberapa bulan yang lalu ini perlu saya sampaikan, yang mana beberapa bulan lalu dan beberapa waktu lalu juga kami mengadakan reses sebagai anggota DPR, yang mana program kami sebagai untuk bertemu konstituen kita di beberapa bulan lalu sering kami kedatangan tamu oleh masyarakat Konawe, yang mana keluhan-keluhannya semua kami sudah tampung dan kami berusaha memperjuangkan. Kita sudah mendengar, kita sudah bangga Konawe ini bahwa triliun yang masuk berinvestasi di Morosi. Tapi apa yang terjadi, berbondong-bondong masyarakat Konawe sebagian datang ke sini, dan saya juga bertemu dengan konstituen, sama keluhan mereka, sangat miris sekali. Mereka sudah mendengar, sudah menyambut baik investasi tertinggi berada di Morosi, tapi apa yang terjadi, setiap mereka mendaftar untuk bekerja di sana tidak diterima. Masyarakat Kecamatan Bondoala 800 orang yang mendaftar satu pun tidak lolos. Alangkah sedihnya justru dari provinsi lain yang lolos. Maka ini juga saya menyambut baik tindakan Kapolres untuk berbenah diri. Mudah-mudahan apa yang kemarin-kemarin yang mungkin melalui Pemda perekrutannya untuk masuk di tenaga kerja di Morosi, saya minta juga dari kepolisian agar tegas bertindak supaya tidak terjadi lagi ada pungli-pungli tentang menerima tenaga kerja ini. Dan saya minggu kemarin saya juga disampaikan oleh masyarakat, kebetulan saya reses juga di sana di satu desa, mereka sudah mendaftar semua. Ada beberapa persen masyarakat itu mendaftar di Morosi, sampai sekarang mereka masih menunggu. Mereka sangat berharap sekali agar kita tidak tutup mata, tidak tutup telinga, karena ini sudah sering diteriakan. Sampai sekarang juga saya lihat belum ada dampak dampak kesejahteraan masyarakat terkhusus di sekitaran pabrik itu. Kalau saya lihat ada beberapa kecamatan juga, saya lihat masih angka pengangguran juga masih tinggi. Mereka sudah sering menyampaikan ke saya sendiri, saya juga kebetulan menemui mereka. Jadi saya berharap Pak Bupati atau semua yang berkompeten, yang punya kewenangan, tolong kita membantu masyarakat Konawe agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak, bisa mereka diterima pekerjaan di perusahaan di tempatnya di Morosi, di PDNI atau SS. Saya kira itu saja Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya jawab sendiri sebagai Ketua DPR. Pertama, dalam rangka hari ulang tahun Konawe, kalau saya secara pribadi ingin sekali lagi, tapi banyak hal yang sudah kita menceritakan kemarin saya begitu. Jadi sekarang saya kembalikan DPR nanti tahun kerjasama, kira-kira kita mau bikin bagaimana ini supaya ini. Dan perlu juga
saya kasih informasi masalah tenaga kerja ini. Jadi 7 tahun yang lalu, waktu saya punya ide membangun daerah itu sampai saya diketahui lagi mau. Tahu waktu itu, satu orang Cina itu didampingi oleh 2 tenaga lokal yang selalu bersama-sama. Saya waktu itu, kebetulan waktu itu, dan Pak Andi, saya kebetulan itu dapat jatah waktu itu, tiap Jumat Sabtu itu, saya ada kasih arahan. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Iming-iming saya bagaimana peralihan teknologi waktu itu. Satu Cina itu 2. Tapi lama-kelamaan pribumi itu hilang semua dan tidak tahan dengan kegiatan ini. Dan dulu juga kita ketahui, kemarin kita sudah diberi kesempatan untuk Pemda yang ambil. Tapi apa yang terjadi? Malah orang di sini juga yang bermain. Kok tampak sekarang dari 7.000 pengangguran, oh ini Konawe tidak pernah selesai, ada terus pengangguran. Ini kan dari mana? Tahu nggak? Coba cek penduduknya di sana. Itu ada penduduk Konawe, ada orang yang datang itu sampai sekarang itu bilang penduduk Konawe. Iya, karena baru dia masuk. Banyak desa-desa itu yang menerbitkan tempat domisili itu dibayar itu. Bilang masyarakat Konawe, kapan ini masyarakat Konawe habis pengangguran? Tidak bisa sebut namanya, ada beberapa desa. Sehingga di tahun, karena kita punya proses penganggaran di desa itu agak lambat, sehingga saya ke inspektorat coba periksa dulu. Saya suruh periksa semua desa. Saya mau lihat bagaimana dana desa itu. Karena perlu kita ketahui dana desa ini itu dana murni APBN dan itu uangnya ada, tidak dipotong-potong kayak uang itu desa. Tapi saya melihat mulai dari statistik, mulai pendatanya itu saya lihat dana desa itu tidak begitu meningkat. Padahal itu uang segar yang ada. Sehingga saya itu terus terang malu kalau berbicara masalah tenaga kerja. Kenapa saya malu? Banyak orang yang saya kasih masuk itu di Moros. Tahu? Tiba-tiba dengan dipecat. Saya tanya sama kenapa kalau kasih pecat? Saya punya keluarga itu. Begini. Pas dia kasih lihat, Pak, ini buktinya. Saya malu, Pak. Nah, ini juga satu kelebihan yang kita itu anak Konawe ini. Kita nih, pendapatan kita tinggi, tapi belajar dengan murah-murahnya. Nah, murah-murahnya tinggi, pas masuk pikir di kantor di sana, tapi ya pikir bareng-bareng, dia lihat CCTV, saya punya ipar sendiri, dikasih keluar juga pikir tanya apa. Nah, itu dia terlalu banyak menerima uang, habis terima gaji, rakyat pengisau itu, pikir di pabrik tertidur itu. Dan kebanyakan itu teman-teman di sana yang di beberapa kecamatan itu yang begitu. Dicek dulu itu. Coba lihat kalau ada capil ini, saya lihat dulu. Ini yang paling susah. Tidak bisa habis itu pengangguran besar. Sehingga kemarin ini memang pintu Dragon itu dia tutup dulu untuk kita Pemda, tapi dia buka sendiri. Tapi sebenarnya masih bisa. Itu ya kalau 1 kali 15, 20 orang masih bisa nih. Tapi itu bisa saya bilang yang betul-betul begitu. Kan di sana itu banyak yang sudah dipecat, kembali lagi begini. Nah sekarang saya ajak orang nyami ke orang untuk terjadi di pabrik. Lebih baik sekarang dengan banyak bantuan-bantuan kelompok di Konawe itu dibandingkan orang pelihara ikan atau ayam. Jangan itu dibina sekarang orang butuh babi. Sehingga sekarang kita lihat perhitungan kita sekarang itu perkembangan ternak di Konawe itu hampir seimbang ternak sapi dengan babi. Selisihnya kecil sekali. Kenapa? Karena kebutuhan babi itu cukup tinggi sekali di sana. Sehingga saya ini bupati, mohon maaf, ada beberapa bulan ke depan ini ada membantu kelompok-kelompok untuk peternakan. Bukan masalah itu haram tidak, tetapi ini masalah pertumbuhan ekonomi. Ini sekarang dengan ada bantuan sekarang kelompok ini, saya ingin itu ada masyarakat di sana. Mari kita usaha-usaha. Apakah pelihara ikan, itu daging ayam yang butuh sekarang di sana ayam. Karena saya tahu ini orang
Mudah-mudahan kawasan Bonida kami kita balik ke RW-nya. Jadi di sini sudah untuk pabrik terus. Jadi di sini juga nanti ini kemarin saya ditanya Pak Presiden, saya minta Pak Presiden supaya nanti ini kalau pabrik di Konawe ini bukan lagi pabrik seperti distributor, tapi kita inginkan pabrik yang ada baterai dengan kita punya penyediaan besar yang bisa pakai di Konawe. Ya, tapi saya harapkan kalau masih ada anak-anak Konawe kita memang asli orang Konawe bekerja, mau pakai pipa bupati, mau datang di rumahnya bupati. Kalau datang, kita usahakan kalau satu hari 10 atau 20 bisa. Begitu ya, mungkin begitu itu ya. Terima kasih. Saya kira Pak Gidang mungkin di tengah COVID, saya kira masyarakat semua tahu bahkan bukan cuma di Konawe ini kita sementara secara langsung disaksikan di Kolaka di Buton bahwa Konawe sementara mereka ada ulang tahunnya. Ini ada dulu TV siaran secara langsung. Ya. Dan saya kira ke depan Pak Bupati, ya, mungkin seperti perayaan 17 Agustus mungkin Pak Bupati ya hari ulang tahun Konawe setiap kecamatan di wilayah itu mungkin yang dimaksudkan Pak Bupati nanti untuk perayaan 2023 ya. Terima kasih. Saya kira tadi luar biasa Pak Bupati sudah berikan respon langsung dan ini tidak pernah terjadi selama ini. Dan Pak Bupati, kenapa teman-teman sangat merindukan Pak Bupati? Sebenarnya kalau saya buka ini hampir semua ini ingin bertanya dalam bahkan ingin memeluk Pak Bupati karena rasa sayang kepada teman-teman. Utamanya yang di samping kiri saya, Pak Bupati. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak pada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Sekda, Pak Pusat dan KPU, saya diundangkan, Bawaslu, saya lihat, rekan para pejabat Saudara 3 yang telah tekun mengikuti acara paripurna ini yang betul-betul suasananya cukup merakyat, teman-teman insan media cetak, insan pers yang telah teman-teman lah, saya kira mengikuti Pak Bupati Konawe ini bisa dikenal di mana-mana dan bisa berkembang karena peran teman-teman media massa. Oleh karena itu, selamat pimpinan dan anggota mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup rapat paripurna ini, kami minta selamat pimpinan dan anggota pada Bapak Bupati, para komunikasi pimpinan daerah untuk bersama-sama teman-teman anggota DPR sebagai peletak fondasi kepemimpinan di DPRD Kabupaten Konawe ini sejak 9 tahun yang lalu. Hari ini sudah bisa dirasakan teman-teman dengan kantor dan ruangannya semua, sehingga tidak ada lagi anggota DPR kantor di bawah pohon. Jadi sudah jadi kalau ada anggota DPR yang malas, semua masyarakat akan datang di ruangannya. Kalau tidak ada di ruangannya, berarti anggota DPR yang malas. Jangan pilih lagi di pemilu yang akan datang. Itu solusi. Akhirnya lagi tidak akan dicat lagi ada ruangannya. Ini berbekas dukungan dan karya Pak Bupati. Sehingga Pak Bupati yang diminta usai menutup persenannya bersama Forum Pimpinan Daerah, Pak Sekda, karena ruangan itu juga ruangan yang sudah dilunasi oleh Bapak Bupati. Ada salah tidak ada masalah lagi. Dan di sana luar biasa teman-teman misalnya untuk meresmikan gedung ini. Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak. Rapat paripurna hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya harap itu Sekpa jangan lagi ada informasi dengan saya bahwa itu Sekpa begini ya untuk bapak yang ada. Jangan lagi tahu barang kok hilang-hilang. Ya, begitu. Jangan lagi datang pada keluar datang ini bagaimana itu Sekpa. Ya, begitu. Jadi kalau membuat sesuatu di DPR ini saya yang malu. Karena tahu pimpinan saya yang tempatnya kok di sini. Jadi kalau mau kerja kapan? Itu juga wartawan, tahunan kita Karena ada wartawan saya bilang Pak, kalau masih kita cari pintu Sekpa, kita tahu deh. Begitu ya, Sekpa. Hadirin yang kami muliakan, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara hari ini, kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.